Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar ya. Di sini kita akan membahas tentang anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh. Jadi zikir-zikir apa saja yang mesti kita baca pada saat kita selesai sholat subuh. Babul hassi ala zikrillahi ta'ala ba'da sholati subhi. Bab yang membahas tentang anjuran untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. I'lam, ketahuilah, anna asyrafa awqati zikri fin nahari, bahwasanya asyrafa awqati zikri, paling mulianya waktu-waktu berzikir itu adalah berzikir itu, waktu-waktu berzikir itu fin nahari, pada siang hari, az-zikru ba'da sholati subhi, yaitu berzikir setelah sholat subuh. Ya, jadi di awal waktu siang itu, waktu yang paling bagus, yang paling mulia kita lakukan untuk berzikir adalah selepas sholat subuh. Kemudian di sini hadis-hadisnya ya akan kita bahas di sini. Yang pertama, Rawaina an Anasin radhiyallahu anhu, kami telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, fi kitab Tirmizi, di dalam kitab At-Tirmizi, wa ghairihi, dan selainnya ya, dan selain daripada kitab At-Tirmizi. Qala, yang mana Anas bin Malik ini telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra, barang siapa yang sholat fajar, fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian orang tersebut duduk, iyazkurullaha ta'ala, seraya berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla raq'ataini, kemudian seseorang tersebut sholat 2 rakaat, kanat lahu, niscaya hal tersebut bagi orang yang membaca zikir-zikir tersebut ya, ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin, seperti pahalanya orang yang haji dan umroh secara sempurna. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya selepas sholat subuh itu, pahalanya itu seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna ya. Jadi kalau dalam kalau
kalau istilah haji itu diterima itu mabrur. Qala Tirmidzi, kemudian di sini Imam At-Tirmidzi memberikan komentar tentang hadis ini, hadisun hasanun, bahwa hadis ini kedudukannya hasan. Jadi teman-teman yang melaksanakan sholat jamaah ya di waktu sholat subuh, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, ini sholat fajar, bukan sholat bukan sholat duha ya, di luar dari sholat duha. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, yang mana pahalanya itu sama dengan haji dan umrah, itu secara sempurna, diulang 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini betul-betul ini tuh betul-betul bagus untuk kita amalkan. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, wa ghairihi, dan selain daripada kitab At-Tirmidzi tersebut, an Abi Dzarin radhiyallahu anhu, daripada Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, telah bersabda, man qala, barang siapa yang berdoa fi duburi sholati subhi, selepas sholat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, yang mana seseorang tersebut masih melipat kedua kakinya, qabla ayyatakalama, sebelum dia berbicara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, milik Allah lah segala macam kerajaan atau kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah lah segala puji. Yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, di sini Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ala kulli syai'innya ini atas segala sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dia dibalik ya. Jadi Allah lah maha kuasa atas segala sesuatunya. Tuh. Jadi kalau kita selepas sholat subuh itu ya, selepas sholat subuh, kaki kita masih dilipat, kita masih masih belum bergerak kemana-mana, kita juga masih belum berbicara di situ. Sebelum berbicara, maka yang kita baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Seberapa banyak? Asyra marratin, itu sebanyak 10 kali. Maka apa ganjaran yang akan kita dapat di sini? Kutibalahu asru hasanatin, maka niscaya orang tersebut akan dicatat baginya 10 kebaikan. Wa muhyiya anhu asru sayyiatin, dan dihapuskan bagi orang tersebut 10 kejelekan. Jadi kita itu sudah dicatat 10 kebaikan, kemudian dihapus
10 keburukan, wa rufi'a lahu asru darajatin, dan diangkat bagi orang yang membaca zikir tersebut ya sebanyak 10 derajat, wa kana yaumahu zalika fi hisrin min kulli makruhin, dan sepanjang harinya orang tersebut akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang ia benci, min kulli makruhin, dari semua yang ia benci, wa hurisa minasyaitani, dan dibentengi dari godaan-godaan syaitan. Jadi dia dibentengi dari syaitan. Walam yutba bizanbi, dan tidak layak satu dosa pun bagi orang yang membaca zikir tersebut, ayudrikahu, yang menimpanya, fi dzalikal yaum, pada hari itu, illa syirka billahi ta'ala, kecuali syirik kepada Allah. Jadi kebaikan yang pahala yang akan kita dapat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang membaca zikir tersebut ya, itu dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan sepanjang waktunya dia dijaga, dilindungi dari hal-hal yang ia benci, kemudian dibentengi dari syaitan, yang mana juga di situ tidak layak satu dosa pun ditimpakan kepada seseorang pada hari itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadis qala Tirmizi, Imam Tirmizi memberikan komentar, hadza hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan sebagian naskah disebutkan hasanun sahihun, yaitu hasan sahih ya. Jadi kalau istilah Imam Tirmizi ini selalu saya sebut ya, dia kalau kedudukan hadisnya itu sama-sama kuat, apakah ini hasan atau sahih ya, sama-sama kuat, sulit untuk dipecahkan, maka beliau menggunakan istilah hasanun sahihun ya. Hasan sahih. Jadi bukan berarti derajatnya lebih tinggi atau enggak, tapi ini memang perbedaan ulama hadis di dalam menetapkan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, dalilnya argumentasinya juga kuat. Ada juga yang mengatakan hadis ini sahih, argumentasinya juga kuat, bukti-bukti yang dia ajukan juga kuat. Maka Imam At-Tirmizi langsung mengatakan bahwa hadza hadis hasanun sahihun, itu ya. Jadi sekali lagi ya, yang mesti kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya, sebelum kita pindah ke tempat yang lain dan berbicara. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abu Dawud, di dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Muslim ibnil Harisi at-Tamimi as-Sahabi radhiyallahu anhu, dari Muslim Ibnul Haris at-Tamimi as-Sahabi, semoga Allah semoga Allah meridhoi atas beliau, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu asara ilaihi, sesungguhnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbisik kepada Muslim Ibnul Haris,
Faqala, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muslim bin Haris, izang sorofta min sholatil maghribi, jika kamu telah selesai dari sholat maghrib, fakul, maka ucapkanlah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ini biasa dibaca zikir setelah sholat itu di setiap waktu, bukan cuma maghrib kalau di Indonesia ya. Allahumma ajirni minan nar. Seberapa banyak, ya, berapa kali kita membacanya, yaitu sab'a marwatin, yaitu sebanyak 7 kali. Ingat, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan pada suatu amalan, maka batasan itu jangan sampai kita langgar. Ya, jadi kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan itu bacaannya asra marwatin, sebanyak 10 kali, maka dibaca 10 kali. Jangan dibaca lebih. Begitu juga kalau misalkan di sini Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dibaca sebanyak 7 kali, maka jangan dibaca lebih daripada itu. Karena sebagian ulama mengatakan, ulama daripada mazhab Malik, kalau nggak salah yang saya tahu di situ, kalau kita melebihkan suatu amalan, suatu bacaan, zikir dan lain sebagainya di situ, maka kita termasuk orang yang su'ul adab, itu yang yang kurang ajar. Rasulullah sudah tetapkan ini tuh 7. Meskipun itu sunnah, Mas Waim, iya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah, tidak ada larangannya di situ, jangan sampai ditokok tambah, ya, jangan sampai ditambah-tambahin seperti itu ya. Usahakan disiplin sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Meskipun ya ini bacaannya simpel aja, mudah kayak gitu kan. Kita mau baca 100 pun nggak ada masalah kayak gitu. Tapi jangan coba-coba ditambah. Ya. Jadi Allahumma ajirni minan nar di sini dibaca 7 kali. Fa innaka, maka sungguh, idza qulta dzalika, jika kamu membaca doa tersebut, membaca zikir tersebut, summa mutta min lailatika, kemudian engkau mati pada malam itu juga, kutibalaka jiwarun minka, niscaya tercatat bagi engkau dilindungi dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau baca setelah sholat subuh, faqul zalika, dengan bacaan doa tersebut, fakul kadzalika, bacalah doa tersebut. Ya, jadi kita setelah sholat subuh itu membaca doa, membaca zikir Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka di sini fa innaka in mutta min yaumika, maka sungguh jika engkau meninggal pada hari itu, kutibalaka jiwarun minka, maka niscaya tercatat bagimu dalam lindungan, dilindungi dari siksa api neraka. Jadi kalau kita membacanya pada malam hari, habis maghrib kayak gitu, kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kemudian kita mati pada malam itu, maka dicatat
eh, tercatat bagi kita dalam lindungan siksa api neraka. Nah, kalau misalkan kita baca setelah sholat subuh dan kita meninggal pada hari itu juga, pada siang itu, maka Allah catat kita ini dalam lindungan siksa api neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi musnadil imami Ahmad, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, wa Sunan Ibni Majah, dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, wa kitab Ibni Sunni, dan kitab Ibnu Sunni, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhoi atas beliau. Qalat telah berkata, Ummi Salamah ini sudah berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, jadi apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai sholat subuh, qala, maka Rasulullah mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa amalan maqbula, dan amal perbuatan yang diterima. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Jadi kalau kita selesai sholat subuh itu, ya, yang kita baca itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Itu dibaca satu kali. Jadi pada saat kita pada saat kita bekerja di siang hari itu, kita betul-betul mencari rezeki yang baik. Itu ya, rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik ini mencari rezeki yang baik ini memang godaannya besar. Di satu sisi kita mencari rezeki yang baik ini, yang halal ini, susah berkembangnya, lambat perkembangannya, itu ya kan. Lambat kita mau jadi kaya. Tapi kalau orang yang mencari rezeki yang tidak halal, itu cepat kayanya, gitu kan. Kita nggak usah jauh-jauh kalau kita ngambil contoh itu ya, kalau di masalah pekerjaan konten kreator aja. Kalau misalkan kita mau ambil konten yang betul-betul view mendidik, halalan thayyibah, dari rezeki yang halal, itu view-nya lambat naiknya. Namun kalau misalkan kita yang nonton mau ya 100, 500, itu sudah mentok, dah 1000 tuh mungkin dah mentok. Tapi coba teman-teman bikin konten yang tidak mendidik di situ, ya, yang balutannya itu hiburan katanya kan. Ya ujung-ujung di situ teman-teman bikin konten cewek-cewek seksi di situ, cewek-cewek seksi mandi-mandi dan lain sebagainya. View-nya coba lihat ya, naiknya berkali-kali lipat. Bahkan kayak yang pengemis online itu, ya ibu nenek-nenek itu sampaikan waktu itu di media, kalau misalkan dia dia bekerja sebagai sebagai petani di situ, ngaruh sawahnya, itu nggak seberapa. Itu dengan 9 video yang sudah dia buat, katanya dia dapat 9 juta. Tuh. Tapi ya, apakah itu rezeki yang baik dengan meminta belas kasihan kepada orang seperti itu, ya kan?
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita tuh untuk bekerja. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, datang kepada Rasulullah, ya kan, nggak ada pekerjaan, nggak ada uh, uang lah yang dia pakai kan untuk kira-kira apa solusinya Rasulullah, itu kan. Rasulullah berikan kampak kepada orang tersebut, ya, suruh dia pergunakan kampak itu untuk dia mencari rezeki, ya kan. Orang itu pakai kampak itu untuk cari kayunya dia jual seperti itu, terus sampai dia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik sahabatnya. Kalau memang sudah seperti itu kan, kenapa enggak Rasulullah suruh aja orang tersebut untuk minta-minta kayak gitu. Dan kalau di zaman sahabat nih, ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Rasulullah ini, kalau ada orang mengemis kayak gitu, keluarganya masih layak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, selesai gitu. Apalagi kita yang sehat jiwa raga ini mengemis di zaman 4 sahabat ini, sikat langsung itu. Yang paling keras kalau masalah ini masalah mental kita dalam tuh, ya, Umar bin Khattab. Wa rawaina fihi an Suhaibin radhiyallahu an, dan kami telah meriwayatkan fihi di sini fi Musnadil Imami Ahmad, ya, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, an Suhaibin dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yuhariku syafataihi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir beliau ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar, bisyai'in, dengan sesuatu doa. Jadi Rasulullah itu senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir beliau itu setelah sholat fajar dengan sesuatu doa. Kalau sahabat Rasulullah itu, kalau misalkan apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia tanya nih, penasaran kan, apa sih yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka saya menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadzal ladzi taqulu, apa sih yang sedang engkau baca? Simpelnya seperti itu ya nerjemahannya. Ma hadzal ladzi taqulu, apa sih yang sedang engkau baca? Qala, di sini Rasulullah kemudian menjawab, Allahumma, ya Allah, bika uhawilu, berkat engkaulah aku berupaya, wabika usawilu, dan berkat engkaulah aku menyerang, wabika uqatilu, dan berkat engkaulah aku bisa berperang. Jadi yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Allahumma bika uhawilu, wabika usawilu, wabika uqatilu. Itu yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fajar. Wal ahadisu, dan hadis-hadis, bimakna, yang semakna, madzakartuhu katsiratun, apa-apa yang telah aku sebutkan di sini, kata Al-Imam Nawawi,
Itu masih banyak lagi ya yang maknanya tuh kurang lebih daripada hadis-hadis ini. Ya masih banyak. Wasayati, dan saya akan menyebutkan lagi, melanjutkan lagi pembahasannya fil babil ati, pada bab selanjutnya, min bayanil askaril lati, pada penjelasan zikir-zikir yang dibaca fi awalin nahari, pada permulaan siang hari. Mataku bihil uyuni insyaallahu ta'ala. Yang mana zikir-zikir yang kita baca di permulaan siang hari tersebut akan menyejukkan hati kita, insya Allah ya. Semoga Allah di sini jika Allah menghendaki. Wa rawaina an Abi Muhammadil Baghawi, dan kami telah meriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Baghawi fi sarhis sunnati, di dalam syarah sunnah, qala, beliau telah berkata, qala Alqamatu bnu Qaisin, telah berkata Alqamah bin Qais, balagona, dan telah sampai kepada kami, annal ardo, sesungguhnya bahwasanya bumi, ta'iju ilallahi ta'ala, telah mengadu kepada Allah Ta'ala, min naumatil alimi, tentang tidurnya seorang yang alim, ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dari semua jawabannya. Ini tidak dibahas secara detail di sini. Apa sih aduan bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tidurnya orang yang alim setelah sholat subuh. Ya. Jadi itu ya hadis-hadis pembahasan tentang zikir-zikir setelah sholat subuh dan maghrib. Itu ya. Ini terutama yang difokuskan ini adalah setelah sholat subuh. Ya. Jadi mulai dari bacaan ini ya, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca lagi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kemudian kita baca lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Kemudian kita baca lagi selanjutnya Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Itu kita baca. Apabila kita membaca zikir-zikir ini, maka Allah akan catatkan kepada kita 10 kebaikan, Allah akan menghapuskan 10 kejahatan, dan Allah akan menjaga kita di sepanjang hari itu dari hal-hal yang kita benci, dan Allah akan menjaga kita daripada godaan-godaan syaitan, dan Allah akan menjauhkan kita dari segala macam dosa kecuali syirik, sebagaimana yang sudah kita bahas di awal ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya tentang di dalam video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar.
Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.